Di salibmu ku sujud, miskin, buta, dan lemah. Yesus, kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan pada kesempatan yang sangat baik ini. Hari kedua pekan keluarga Minggu-minggu sengsara Prapaskah, kami datang kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan mengampuni setiap dosa pelanggaran kami. Karena hanya kepada Tuhan kami telah berdosa. Kami tidak mampu mengaplikasikan kasih Tuhan kepada sesama kami. Karena dosa-dosa kami menjadi tidak memiliki kemampuan untuk melihat dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itu Tuhan, ampunilah kami. Baharuilah hidup kami, layakkanlah kami menerima firman Tuhan pada saat ini. Karena oleh urapan kuat kuasa Roh Kuduslah kami diberikan kemampuan mengerti dan memahami firman Tuhan. Karena itu kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat penebus dosa kami yang sudah menderita sengsara bagi kami sekalian. Amin. Firman Tuhan mari kita buka dalam Markus pasal 6 ayat 17. Markus pasal 6 ayat 17 sampai pada ayat yang ke-29. Saya baca firman Tuhan. Mari kita mendengar firman yang berkata, sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menghadap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes bahwa tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya, dia mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang yang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepadanya, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus ku minta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes
Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kubur. Demikian firman Tuhan yang berbahagia adalah kita semua yang mendengar firman ya, memelihara dan kita mau melakukan dalam kehidupan setiap hari. Hosiana. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari dalam kesempatan yang sangat baik ini kita mau berkata-kata, kita mau mendengar apa maksud, rencana, dan tindakan Tuhan Allah dalam bagian perikop firman Tuhan yang saya sudah baca tadi dalam Markus pasal 6 ayat 17-29. Di bagian ini secara spesial ini menyampaikan kisah peristiwa kematian yang sangat-sangat tragis menimpa Yohanes Pembaptis. Sebelumnya peristiwa tersebut, Yohanes Pembaptis, dia sudah ditangkap kemudian dipenjarakan. Karena apa? Karena dia menegur dengan tegas, dengan keras raja yang disebut yang sangat bengis, itulah Herodes, yang mengambil Herodias, nah istri Filipus, saudaranya. Iya, luar biasa itu tindakan biadab yang dilakukan oleh Herodes, mengambil istri dari saudaranya supaya jadi istrinya. Ini tindakan-tindakan yang tidak baik yang harus kita cegah ya, jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita siapapun Anda. Nah, mari kita lihat di sini sebenarnya Raja Herodes dia dapat menghukum Yohanes Pembaptis dengan keras. Namun karena Herodes juga menghormati Yohanes Pembaptis yang diyakini dia bahwa seorang yang benar, dia seorang yang suci, sehingga dia segan untuk membunuhnya. Saudara-saudara, bagi Herodias sendiri, pemenjaraan Yohanes Pembaptis yang ringan itu dia dapat diterimanya begitu saja, karena itu dia berupaya keras bagaimana dia cari kesempatan untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Nah, kesempatan itu tiba kesempatan rupanya ketika perayaan ulang tahun Raja Herodes. Iya, pada saat itu anak perempuan dari Herodias, dia sangat menyukakan hati Raja Herodes dengan tari-tariannya. Rupanya tarian-tariannya itu sangat menarik sehingga sangat memukau, sebanyak yang takyub ya, anak gadis yang menari luar biasa. Sehingga Herodes dia katakan, minta apa saja yang kau ingini maka akan kuberikan kepadamu. Wow, anak yang ada ini tentu tidak mau meninggalkan kesempatan ini. Dia segera meminta sesuatu. Dia dalam hal ini meminta sesuatu bukan langsung kepada raja, melainkan dia bertanya dulu kepada ibunya. Dia tanya dulu pada ibunya. Ibunya menyuruh anaknya untuk meminta supaya itu kepala Yohanes Pembaptis ada, dia berikan. Nah, Raja Herodes yang sudah menjanjikan untuk memberikan apa saja yang dimintanya, tidak mungkin dia dapat membatalkan janjinya di depan banyak orang. Nah, itu sebabnya sekalipun berat hati akhirnya menyuruh untuk memenggal kepala Yohanes. Saudara-saudara, ini tindakan-tindakan kriminal yang sebenarnya tidak bisa terjadi. Makanya kalau Anda berjanji, janjilah pada janji yang sesuai dengan etika, norma, kaidah yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kehidupan kita di Indonesia, kita adalah negara hukum, tidak seperti samanya Raja Herodes. Nah, oleh karena itu mari kita lihat di sini tindakan-tindakan selanjutnya yang biadab yang dilakukan, bahwa Raja Herodes dia tetap melakukan tindakan bagaimana supaya Yohanes Pembaptis itu dipenggal kepalanya, kemudian menaruhnya di sebuah talam dan memberikan kepada anak gadis tersebut. Nah, saudara-saudara, peristiwa yang ada ini memperlihatkan bahwa suara kebenaran tidak tentu selalu dapat diterima dengan baik.
Ya, seperti yang terjadi ini dalam perikop ini, bahwa tidak jarang orang yang menyampaikan sebuah kebenaran atau melakukan satu kebaikan justru dimusuhi dan mengalami penderitaan. Nah, hingga kini masih terjadi hal-hal seperti ini. Orang yang bertindak benar, orang yang bertindak jujur, melakukan perbuatan-perbuatan benar, masih banyak mengalami tantangan dari oknum-oknum tertentu yang selalu memanipulasi kehidupan. Tentu itu karena kuasa si iblis yang dia dengar. Nah, karena itu jangan kita mendengar suara si iblis. Dengarlah suara Tuhan. Sehingga dalam keadaan-keadaan bagaimanapun, ya kita melihat bahwa Tuhan Yesus, ya, karena dia sudah dinubuatkan untuk mengalami bagaimana derita dalam kehidupan ini. Mengalami sengsara, aniaya, penderitaan, bahkan dia wafat di kayu salib. Semua itu diterimanya bukan karena dia melakukan suatu kejahatan, hukum pidana yang dia langgar, melainkan karena perjuangannya yang luar biasa, memperjuangkan kebenaran. Dia bersedia menanggung semua itu supaya kita yang percaya beroleh kelepasan, kita beroleh keselamatan. Nah, hal lain yang mau disampaikan, sebagaimana Raja Herodes, dia mau kekuasaan pada diri seseorang dapat membuatnya dia lupa diri. Iya, dia lupa diri, dia sangat kejam. Kemudian dia memperlakukan sesama dengan sewenang-wenang. Itu hal yang biadab, yang tidak berperi kemanusiaan. Persekutuan keluarga yang dikasih diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan pada saat ini, kita semua sebagai pengikut Yesus Kristus diingatkan supaya warning, berhati-hatilah, bijaksanalah dalam menjalani kehidupan. Tuhan Yesus mengajarkan supaya dalam hidup ini kita cerdik seperti ular dan kita tulus seperti merpati di tengah berbagai tantangan yang ada di tengah kehidupan kita. Sekalipun di tengah segala badai hidup ini, pelita kita jangan sampai padam, tetapi kita harus tetap nyalakan pelita dalam hidup ini. Suara kita ditentang, banyak kali penentangan terjadi. Karena itu, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Karena itu, hidup menghamba dan melayani Tuhan, ya pasti ini akan membuat hidup kita tidak mudah, ya penuh resiko, penuh tantangan, bahkan harus membayar harga yang sangat-sangat mahal seperti Yohanes Pembaptis dan banyak orang beriman di segala waktu dan di segala tempat mengalami sesuatu yang luar biasa. Dia harus mengalami kematian yang sangat tragis. Karena itu, mari kita bersama-sama tetap hidup dalam kebenaran firman-Nya. Teruslah saksikan nama Tuhan Yesus dan mari kita perjuangkan kebenaran, karena kebenaran itulah yang memerdekakan kehidupan kita sebagai umat yang percaya, sehingga dalam hidup ini kita terus hidup di dalam dan bersama Tuhan. Pasti Tuhan menolong kita walaupun kita punya badan ini hancur, tetapi jiwa kita menghadap hadirat Allah, masuk dalam kemuliaannya, kerajaannya yang kekal. Semua yang selalu hidup di jalan Via Dolorosa mau hidup di jalan bersama Kristus, katakan amin.